Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel, channel yang membagikan tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hadi Katamso yang mempertanyakan burung yang bagaimana ciri-cirinya, burung yang terbangnya langkahnya panjang-panjang. Saya tadi berpikir gini, Mas Hadi Katamso, langkah panjang itu yang dimaksud itu yang ngecelap itu slap 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 atau yang les kayak lari gitu ya. Kalau di tempat saya itu ngecelap sama lari itu peristilahnya tetap sama ya, dia ngecelap lah. Kalau lari itu kan di saat dia bidding yang biasanya digunakan, tapi tetap terbang, kayak terbang gitu, itu namanya lari. Tapi kalau yang ngecelap gini mungkin itu ya yang dimaksud Mas Hadi Katamso, yang langkahnya panjang. Mudah-mudahan itu yang Mas Hadi Katamso maksudkan. Nah, kalau itu saya akan menceritakan atau memberikan apa ya, semacam gambaran dari pengalaman saya bermain rumahan ya. Itu biasanya kalau burung yang model ngecelap atau langkahnya panjang, ini saya pakai istilah langkah panjang karena saya berharap ini maksudnya sama dengan yang ditanyakan Mas Hadi Katamso. Waduh, malam-malam terbang burungnya. Itu biasanya burung-burung yang punya apa namanya, ketebalan ini ya, saya bahu yang dalam ya, yang dekat badan itu dia tebal dan pendek biasanya Mas Hadi Katamso. Itu lihat di rabaan ya. Kalau lihat di tampilan itu kalau menurut saya kurang meyakinkan, karena ada juga burung-burung yang seperti itu tapi terbangannya kadang juga biasa, kadang yang lain penampakannya tapi ternyata langkahnya juga panjang. Tapi yang saya amati yang lebih mendekati keakuratannya lebih tinggi, maksudnya itu yang bahunya itu pendek Mas Hadi Katamso. Biasanya bahu burung yang model-model stabil itu kan sekitar, kalau dipegang gini terasa lah dia satu jari ini lebih panjang lagi, kira-kira hampir 2 jari. Itu biasanya yang terbangannya apa ya, stabil, ngepaknya itu enggak sampai les gitu ya, cuma ngepak pak gitu. Kalau yang langkahnya panjang itu biasanya bahunya pendek dan tebal. Kemudian untuk lar apa sayap, bukan lar ya, sayapnya itu biasanya cenderung agak rata, tidak kuwung. Kalau kuwung itu kayak cembung gini loh, bulunya gini ya. Kalau yang langkahnya panjang itu biasanya lebih rata begitu kalau dibuka. Coba saya ambilkan contoh burungnya ya. Ini teman-teman, dan Mas Hadi Katamso, ini bahu yang ini ya, maksudnya bahu yang dalam ini, ini bahunya pendek, tebal pendek. Ini biasanya langkahnya panjang. Kemudian elarnya ini, elarnya ini kan kalau ini agak kuwung ya, walaupun tidak terlalu kuwung. Dia kalau yang langkahnya panjang yang bisa lurus gini, kalau dipegang lurus gini ya, rata ya. Kalau ini sebenarnya kuwung. Nah itu ya, dia agak kuwung, tidak kuwung sekali memang. Ini burung ini langkahnya panjang juga, ini termasuk kencang ya untuk terbangnya. Ini giringan ketiga saya latih, dia masih lari, tapi dia udah sampai start tadi sore saya latih. Ketinggian baru di atas pohon, nanti setelah dekat di lapak dia ngendelong atau turun gini ya, lari.
Tadi terakhir saya lepas dia hampir nabrak tiang. Kalau saya klepek paling tadi nabrak tiang, tapi tidak saya klepek, jadi dia langsung kesangkrip. Nah ini biasanya dia rata. Itu ciri-ciri burung yang langkahnya panjang. Itu biasanya kalau untuk burung-burung rumahan saya dulu, kalau ingin cari yang ngecelap-ngecelap atau yang langkahnya panjang, saya cari yang agak rata ininya. Kalau yang kuwung itu biasanya dia cenderung meninggi nanti terbangnya, sukanya apa lambung gitu ya. Kemudian kecelapannya itu sering kepaannya. Kalau ini kepaannya agak jarang, jadi kesannya kalau saya bilang itu langkahnya panjang ya, untuk dalam hal ini ya maksudnya. Kemudian biasanya didukung juga sama apa, dada yang tidak terlalu lebar. Biasanya justru tidak terlalu lebar, jadi dia damis gini, dia kecil gini, bulat ya. Itu juga mendukung untuk terbang yang langkahnya panjang. Sama badan ini juga agak besar, jangan yang kecil. Itu biasanya langkahnya panjang. Tapi yang utama sih menurut saya di bahu sama di ini ya, Mas Hadi Katamso, di apa, kuwung dan tidaknya ini lar ini yang menentukan menurut saya, yang pernah saya coba gitu. Mungkin teman-teman yang lain kasusnya berbeda ya, mungkin walaupun kuwung dia terbangannya atau langkahnya panjang mungkin bisa jadi. Tapi yang selama ini saya mainkan, yang ngecelap-ngecelap itu yang bahunya pendek, kemudian ininya gitu, tidak terlalu kuwung. Ini kan tidak terlalu kuwung. Kalau yang kuwung kan sampai gini ya, nah gini ya, kelihatan ya. Ini gimana ya penampakannya. Nah ini kalau kuwung kan gini ya modelnya. Nah, kalau ini kan kalau kita buka gini nggak terlalu kuwung, dia cenderung agak rata. Dan kalau yang lebih ngecelap lagi, kalau yang ininya cenderung ke rata, bukan yang kuwung. Kayaknya itu ya. Oh iya, biasanya bodinya agak panjang kalau untuk yang ngecelap-ngecelap gitu ya. Yang terbangannya langkahnya panjang itu biasanya bodinya agak panjang. Kalau yang bodi pendek itu yang menentukan nanti di bahunya. Pokoknya intinya cuma dua itu, Mas Hadi Katamso, bahu sama ini. Itu ya Mas Hadi Katamso dan juga teman-teman. Mungkin muter-muter penjelasannya, tapi kayaknya kurang marem kalau tidak diulang-ulangi supaya saya sendiri juga nggak lupa. Ya itulah. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Mas Hadi Katamso dan juga teman-teman yang ingin mencari merpati yang langkahnya panjang, ngecelap-ngecelap itu, kepaannya tidak terlalu sering tapi serat cepet ya. Itu mudah-mudahan anggapan saya atas pertanyaan Mas Hadi Katamso ini benar ya. Oke, sekian dulu. Kalau nanti ada kekurangan silakan ditanyakan lagi. Kalau ada beda pendapat atau beda kasus, silahkan komentar supaya menambah pengetahuan saya dalam hal merpati dan permainannya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.